Mbak Pri, ini ada yang tanya bagaimana cara menyembuhkan sakit mah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di kolam pemancingan Bumi Asya apa lali ya? Bumi Ayu. Oh, Bumi Ayu sepurone. Desane ndi iki? Bengkol, Tanjung Anom, Nganjuk, Jawa Timur, NKR. Ini ada pertanyaan yang sangat bagus dari pemirsa CNTV. Saya mempunyai keyakinan banyak orang ada yang menderita penyakit mah. Ana sing ngarani asam lambung, ana sing ngarani suka usus 12 hari dan atau sejenisnya yang menyebabkan itu perut melilit-lilit, sakit tidak karu-karuan, dan ada kemungkinan sakitnya tembus ono ini. Apa yang ini jenenge? Punggung. Punggung bagian belakang. Saya sendiri itu pernah menderita penyakit mah lama sekali pemirsa, sekitar 1 tahun dan hampir setiap hari itu berobat ke dokter. Saya juga minum pil yang beredar di pasaran, banyaklah jenisnya, pemirsa kan tahu sendiri. Dan itu ternyata bisa mengurangi, tetapi belum tentu bisa menyembuhkan. Ini tips dari saya yang mohon dengan hormat untuk didengarkan dengan baik. Bila mana ada kurang josnya, nanti kita mencari ke penyembuhan alternatif lain. Ini berdasarkan pengalaman saya. Yang penting nomor 1, siapkan air putih minimal 5 botol. Karena setiap saat kita harus minum, jangan sampai perut kita itu keroncongan, ya kan? Air putih. Kalau misalkan air teh jangan, kalau kopi gunakan aja kopi tanpa gula. Nanti minumnya air putih. Nanti dari saya. Kedua, sediakan atau beli di pasar itu banyak, walau bokol atau walau kolak, ya kan? Yang kedua, gedangi gedang kepok. Selain itu kurang mujarab. Yang ketiga, telo rambat, godok atau gedang. Gedangnya dijang, gedang kepok dijang, telo rambat dijang, godok boleh. Untuk walau kolak pun juga sama. Walau kolak itu kuning, kemerah-merahan, dipotong, klek, ya dijang. 1 hari minimal ya setengah berarti berapa? 50%. Jadi total besarnya walau kolak atau walau botol tadi. Bagaimana cara makannya? Mimil, dipotong 2 obor ini, gedangnya 2, kemudian telanya separuh aja, walau kolaknya itu 2 iris. Masih gede-gede secukupnya, dibikin yang banyak. Bagaimana cara makannya sebelum makan nasi? Makan itu dulu, resep itu dulu. Itu fungsinya untuk menutup luka lambung atau luka usus 12 hari, dan atau untuk membersihkan asam lambung yang ada di lambung. Pagi sebelum makan, siang pun juga sebelum makan siang, malam pun juga sebelum makan malam. Setelah itu minum air putih. Resep pertama ini air putih, 2 air putih. Nomor 3, roti tawar. Siapkan susu. Pemirsa ya, susu ini jangan kental-kental, jangan encer-encer, secukupnya saja diaduk dengan gula yang jangan banyak-banyak, sedikit aja. Fungsinya itu untuk mimil ya, mimil ngemil ya, makannya sedikit berulang-ulang, tapi jangan banyak-banyak, tidak boleh. Yang penting perut terisi makanan ringan.
Oh, gak oleh mangan sing keras-keras ya buta watu dipangan gak oleh apa wae. Yang empuk-empuk, yang ringan, jangan makan yang berat. Makan berat itu seperti sate itu masuk berat pemirsa. Daging-daging bakar itu berat. Sementara itu disingkirkan dulu lah kecuali kalau sudah sembuh. Deal yang 3 pemirsa itu. Biar gak mosok angin. Ini ada tangan ya, tangan kanan, tangan kiri. Gunakan untuk apa itu memijat. Ini misalkan kan pusat dipijat ke arah pusat seperti ini. Kalau seperti ini terus berputar sampai kondisi perut menjadi empuk pemirsa ini. Seperti ini. Menggunakan hand body boleh, kulit riasan boleh. Bila mana ada yang mengeras di suatu titik, maka perlu diputar-putar seperti ini. Lakukan berulang-ulang. Karena penyakit mah itu menyebabkan dada sesak. Perutku juga melirit-lirit, kayak ususnya melungker dan lain-lain. Oke. Setelah empuk pemirsa ya, empuk. Kemudian dikasih hangat-hangatan. Hangat-hangatannya boleh menggunakan pisken, boleh menggunakan minyak kapak, PPO, dan atau sejenisnya. Insya Allah terapi ini manjur pemirsa. Karena saya sudah praktekkan sendiri dan sampai sekarang saya insya Allah sembuh 100%. Dengan catatan yo, pantangan makannya gak oleh mangan sambal sing pedes, minum sing kecut, minum yang bersoda boleh. Pokoknya saya mandul sing dibuka jas tidak boleh, karena akan mengganggu proses penyembuhan. Nah, terapi ini dilaksanakan sampai berapa hari? Sampai perut betul-betul terasa penak dan mah pun hilang. Cara ngeceknya bagaimana mah itu hilang dan tidak. Coba minum kopi, dikasih gula sedikit. Kalau minum kopi kok masih rasa perih, panas dan sakit, berarti mahnya belum sembuh. Terapi yang kedua, makan yang pedas-pedas, kok masih melilit, berarti mahnya belum sembuh. Oleh karena itu kita tidak usah minum kopi dulu dan tidak usah makan yang pedas-pedas dulu. Kita buang terapi lagi sampai betul-betul perut itu terasa nyaman, diisi oleh makanan, minuman yang sebenarnya itu pantangan penyakit mah, tetapi tidak apa-apa gitu pemirsa. Aman, sampai sekarang saya aman, makan pedas tidak apa-apa, itu tidak apa-apa. Perut juga aman, mangan apa oke, minum apa oke. Doa yang ya. Nah, kalau pemirsa sebagai umat Tuhan yang beragama Islam agar proses penyembuhan penyakit mah dan atau penyakit lain itu bisa sembuh dengan segera, maka ada bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran yang bukan wajib ya, sunnah untuk dibaca. Nomor 1 Al-Fatihah, kedua Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kursi, ditambah dengan surat Al-Tawbah. Baca satu kali atau lebih banyak lebih baik sesuai dengan kadar kemampuan kita. Ditiupkan di air yang diembunkan pemirsa ya. Jadi kita siapkan dulu air putih di wadah baskom atau sejenisnya. Setelah kita bacakan surat-surat pendek tadi, kemudian diletakkan di atas genteng atau di tempat yang apa ya, ketiban embul pinjane, di tempat yang tidak tertutup. Pokoknya kena embun. Paginya diminum boleh sampai airnya itu. Ini secara apa itu pendekatan ruqyah dan doa. Lakukan berulang-ulang sampai kondisi tubuh betul-betul sembuh, mahnya hilang atau lenyap dari perut. Dan upayakan setiap saat ya, ini bagian selang yang ada di sekitar
ketiak itu. Ini dipijet secara pelan-pelan menyeluruh sampai kondisi dada, kondisi perut menjadi ringan, napas pun menjadi ringan. Upayakan dilakukan minimal 1 minggu, maksimal 1 bulan. Insya Allah sembuh total. Jadi yang panjang. Oke Mbah, cukup Mbah. Cukup ya. Halo pemirsa, demikian dulu tip dari saya untuk terapi penyembuhan penyakit mah. Yang penting pola makannya kita atur, minumnya pun juga kita atur. Kalau bisa makan bubur sagu misalnya. Nah, insya ya beli itu di Indomaret, Alfamaret di pasar banyak itu tepung sagu. Dikasih air hangat, gudeg. Kemudian dikasih juga gula aren, secukupnya saja sampai betul-betul menjadi lendir, diminum atau dimakan. Berapa porsi dalam 1 hari ya 3 porsi. Kalau bisa itu jangan banyak-banyak, secukupnya saja, dewe mimil ya, dewe mimil. Nah, misalkan itu apa namanya, tidak ada tepung sagu, tepung yang lainnya pemirsa. Kalau bisa ya, tepung tapioka apa jenis. Tepung tapioka itu bisa digunakan untuk ini toko telo ini. Tapioka kalau nggak salah ya. Itu pun juga digunakan untuk penyembuhan penyakit. Nah, upayakan makan itu buat tepung itu dengan catatan dikasih gula aren sebagai proses untuk mempercepat penyembuhan penyakit. Matur nuwun Mas Panjang atas pertanyaannya. Mudah-mudahan tip dari saya dapat dilaksanakan oleh siapapun yang menderita penyakit mah. Matur nuwun, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.